Syarat mengikut Kristus. Renungan berdasarkan Injil Lukas bab 14 ayat 25 sampai dengan 33. Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling, ia berkata kepada mereka, "Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara, tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu, supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia sambil berkata, orang itu mulai mendirikan tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang lawan raja lain tidak duduk dulu dan untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang. Jikalau tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak dapat melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku." Demikian Injil Lukas, terpujilah Kristus. Dalam perjalanannya memberitakan kerajaan Allah, Yesus selalu diikuti banyak orang. Mereka ingin menjadi muridnya karena membayangkan hidup tanpa masalah sebagai murid Yesus. Bukankah mereka telah menyaksikan sendiri bagaimana Yesus mengusir roh-roh jahat, dan bersama 5.000 orang lainnya, mereka juga telah makan roti dan ikan sampai kenyang, yang bermula hanya dari 2 potong roti dan 5 ekor ikan saja. Mengikuti Yesus bisa berarti hidup tanpa masalah dan dengan perut yang selalu kenyang. Yesus yang mengetahui pikiran mereka, membuyarkan impian mereka dan harapan mereka akan suatu hidup yang mudah dan tanpa masalah jika menjadi muridnya. Yesus menyebutkan syarat yang justru terdengar seperti berlawanan dengan hukum Taurat, yaitu membenci orang tua dan anak-anak. Aku teringat almarhumah ibuku. Ibu rajin ke gereja, dan aku tidak ingat apakah ibu pernah dibaptis. Pernah pada suatu hari Minggu, ibu mempersiapkan barisan anak pangeran. Kami 5 bersaudara pada waktu itu, yang menjadi 7 2 tahun kemudian, untuk pergi ke gereja. Aku waktu itu berusia sekitar 10 tahun dan masih sibuk dengan kelerengku dan tidak mau pergi ke gereja. Setelah diteriaki dari pelan sampai keras dan aku masih sibuk bermain dengan kelerengku, ibu habis kesabarannya dan memukulku dengan gagang bulu ayam atau kemoceng yang terbuat dari rotan. Itulah sekali-kalinya aku ingat ibu menggunakan rotan untuk memukulku. Hal ini mengingatkanku setiap kali membaca Amsal bahwa rotan adalah tanda kasih. Siapa tidak menggunakan tongkat benci kepada anaknya, tapi yang mengasihi anaknya ajar dia pada waktunya. Dikutip dari Amsal 13 ayat 24. Menjadi murid Yesus berarti berani meninggalkan cara hidup lama yang lebih mengarah pada kepentingan diri sendiri, kenyamanan, tanpa menghitung-hitung untung rugi, memusatkan hidup hanya kepada jalan Allah. Memikul salib berarti rela menanggung penderitaan, persekusi, bahkan kematian sebagai konsekuensi mengikut Yesus, sebagaimana yang dilakukan oleh para murid Yesus dan martir yang kemudian diakui gereja sebagai orang kudus.
Maukah kita melakukan semua itu sebagai murid-murid Yesus? Doaku. Tuhan Yesus, berjalanlah bersamaku dalam perjalananku memikul salib. Sertailah aku, supaya aku dapat bangkit pula bersama Engkau, demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.